wa ta'ala pada hari ini, malam ini kita Allah kumpulkan lagi setelah beberapa kali saya ke Malakosa, termasuk ke Maulid barusan. Tadi saya sampaikan sama Ajus, sama Mama, mau ke Malakosa. Itu acara apa? Saya bilang bapaknya Osin meninggal. Kalau mau kemari tadi, Ajus ini cuma cucu terlalu banyak. Jadi kalau ini anak-anak zaman sekarang begitu, tidak cukup bapaknya, mamanya jaga orang, setelah itu neneknya lagi. Orang mengeluh, tapi kalau lama tidak dikasih anak, dia sudah marahi juga. Kamu tidak kasih lagi itu anak sama saya, ini serba salah. Memang kalau orang sudah tua Pak, sudah mulai lanjut usianya, marahinya semakin tinggi. Kita maklumi saja. Salawat beserta salam kehadirat dari besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, insyaallah kita umatnya. Ya, saya hormati Bapak Kepala Desa, para desa yang hadir, Ketua MUI Balindi, kakak-kakak saya ini ada Pak Imam Kalalit Profanirang, ya, ada Kak Irham, banyak ini semua ini ibu-ibu, semua orang-orang akhirat, utamanya ada Suhu, ya, Ustaz Zainuddin. Ini sudah lama rumahnya beliau di sini. Saya baru tahu tadi. Dari Ustaz Zainuddin tahun berapa di Malakosa? Tahun 1979. Aduh, saya baru lahir. Saya baru lahir, beliau sudah di sini. Masya Allah. Semua saya apik itu di tangannya beliau. Besarnya sama itu. Kecuali yang dua perempuan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Padahal tadi di kesempatan ini tadi juga ada acara di Jono Kalora atas. Jadi orang Parigi singkat Jakarta. Jono Kalora atas. Ada Bandung, Bantaya Tanjung. Wah, ini Malakosa kita mau bikin lagi apa bagus. Jadi saya taruh di Facebook OTW Jakarta. Lo rasakan saya mau ke Jakarta betul sana. Padahal mau ke Jono Kalora. Saya bilang Jono saya sering sekali di sini. Saya mau ke Malakosa lagi, cari yang lain lagi. Jadi saya kembali, ya. Tadi Ustaz Ismail sudah jelaskan banyak hal sama kita. Itu intinya mengajak kita untuk berbenah diri, ya. Bukan berarti Ustaz sudah paham, tidak. Inilah namanya watawasau bis sabri, haqqi watawasau bis sabri. Nasihat menasihati tentang kebaikan, nasihat menasihati tentang kesabaran. Hari ini kita duduk di sini Bapak Ibu. Di bawah tenda ini kita diingatkan Allah, nasihat utama Allah itu kita diingat mati. Ya. Allah sering nasihati kita hampir tiap saat. Allah nasihati kita dengan ceramah, dengan ulama, tapi tidak mempan karena kita tidak suka dengar ceramah. Kita tidak suka dengan ulama. Ya, Allah nasihati kita dengan anak istri kita. Kadang kita anggap anak-anak, ya, mau nasihati orang tua. Maka kata Allah, Rasulullah, taraktu fikum nasihatain. Aku tinggalkan kalian dua penasihat. Penasihat yang pintar bicara. Nah, itu Al-Quran, hadis yang dibawa oleh ulama kita, ustadz kita, dai-dai kita. Tetapi kalau ini tidak didengar, maka akan datang penasihat yang tidak pandai bicara. Tapi kalau orang bisa lihat dengan membuka hatinya, maka dia pasti akan sadar dengan nasihat itu. Samita, penasihat yang tidak tahu bicara, bobo, yaitu apa? Al-maut, mati. Memang begitu Pak. Di zaman dunia ini sudah begitu. Banyak memang kategori manusia yang tak mampu menerima nasihat dari orang lain. Maka di neraka sana ada neraka khusus. Neraka khusus yang Allah siapkan bagi orang-orang yang tidak mau mendengar nasihat. Walladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ada memang neraka khusus, dituangkan timah panas di telinganya. Kenapa waktu di dunia tidak mau dengar nasihat? Semoga kita semua yang hadir ini berarti orang yang insya Allah selamat. Amin ya rabbal alamin. Mati hanya sekali, ya. Dalam beberapa syair biasa dijelaskan, ya,
Tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri. Berbekallah kalian dengan takwa, fa innaka la tadri, karena semuanya kau tidak tahu. Idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajr. Kalau malam itu telah menjelang, siapakah yang bisa menjamin dia bisa melihat matahari sampai besok? Sayang, semua kita di sini tidak bisa menjamin kita bisa hidup sampai besok. Wa kam min salimin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat salim, sehat badannya, mati min ghairi illatin, tanpa didahului dengan sakit, tiba-tiba mati. Banyak kita dapat. Sehat, sore masih kita lihat, maghrib masih pergi sholat, tengah malam diampal sakit perut, berangkat, tidak dapat subuh. Mata min ghairi illatin. Wa kam min saqimin asya hinu minad dahri. Berapa banyak orang yang sakit, orang yang sudah terbaring di rumah sakit, dari Anutaloko, Parigi dirujuk ke Anutapura, di Palu, dari Anutapura, Anuta di sana di Makassar. Tidak sanggup Makassar, bagi sana Jakarta, Bandung, tidak sanggup Indonesia, pergi ke sekarang yang banyak orang itu di Penang, Malaysia. Ya, pulang-pulang ke Malakosa, tidak mati-mati. Padahal sudah parah. Ini memang mati. Kalau bahasa Malakosa itu mati. Mati itu death, the mysterious problem. Misteri, itu bahasanya orang di Parigi itu ya. The mysterious problem. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kami saling mata, wa kami sakimin asyahina minad dahri. Ya. Kemudian wa kamin fata yumsi wa yusbihu lahiyan. Berapa banyak anak muda fata, anak-anak muda, generasi muda, yumsi wa yusbihu lahiyan, dia berjalan, dia bermain, dia santai-santai, dia rasa dirinya masih muda. Makanya di mana acara takziah jarang sekali anak muda. Seolah-olah sudah ada tulisan di sini takziah 40 tahun ke atas. Orang sangka orang tidak mau mati, so. Anak muda ini harus sering-sering juga ke takziah, karena mati tidak pakai umur. Kalau mati pakai umur boleh. Ini mati tidak pakai umur. Sementara enak-enak 17 tahun, sweet 17, 17 tahun, tiba-tiba berangkat. Kan begitu bapak-bapak ibu. Mati ini ibarat, di mana-mana saya sampaikan, ibarat musim-musim juga. Ini berapa malam ini tidak habis-habis orang Nasrul Ismail. Di Pelawa itu pernah ada 5 waktu subuh orang meninggal. Orang isi 3 takziah ya. Malam ini, besok malam, tore ini aja, tore macam kerupuk. Ini sesuai dengan dalil hadis. Min imaratis saati, daripada tanda-tanda akhir zaman itu, kasratul mautul fajr, banyaknya orang mati tiba-tiba. Itu tanda-tanda akhir zaman. Dan kedokteran, ilmu kedokteran sampai sekarang susah. Mereka itu mau cari apa sebenarnya virus sampai orang cepat sekali mati. Ya, tidak bisa salah sedikit langsung berangkat, tidak bisa salah sedikit berangkat. Sepertinya tidak ada lagi obat yang mempan sekarang ini. Ya, betul sudah Ustaz Ismail sampaikan tadi. Hati-hati kita sekarang ini. Bukan juga virus, memang sudah alamatnya. Tak kancing sedikit berangkat. Saya punya teman pernah saya bawa kemarin itu, Ustaz Marjan, ya, yang pendek-pendek dari Gorontalo. Itu malam Selasa, saya tolong satu mobil itu pergi ceramah di Pangi. Malamnya Selasa itu kita berceramah, setelah ceramah singgah lagi bawa obat. Ada orang yang sakit, minta di rupiah. Bazikir. Besok pagi saya mau ke kantor, ditelepon. Istrinya telepon, ke rumah dulu, Ustaz Marjan Muhtadar. Hah? Masya Allah, tadi malam baru 1:30 orang buku pisah, pagi Muhtadar sudah. Hari Jumat meninggal dunia, tore sekali aja. Jadi bapak-bapak ibu, maka marilah bersama-sama tadi sudah sampaikan. Intinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, alladzi tabarakalladzi biyadihil mulk, di tangan Allah lah kerajaan,
Di tanganlah Allah kekuasaan. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha bisa berkehendak apa saja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi, dia yang alladzi ismul isyarah menunjukkan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup. Berarti mati juga hidup itu makhluk, sama dengan kita. Kenapa kita takut dengan mati? Padahal dia juga makhluk ciptaan Allah juga. Buktinya tadi alladzi khalaqal mauta wal hayat. Kita cuma dikasih takut dengan itu mati. Padahal dia ciptaan juga. Sama-sama ciptaan Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini yang menjadi pembahasan kita. Dan sudah berapa malam di takziah ini dijelaskan. Hasanun, baik, pakai ismu tabdil ditambah alif di depan jadi ahsan, sama dengan kabir jadi akbar. Ya, di sini disebut ahsan, bukan di situ liyabluwakum ayyukum aktaru amala. Allah tidak disebut dalam Al-Quran hidup dan mati ini untuk menguji siapa yang paling banyak amalnya, bukan itu. Tetapi yang Allah sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji siapa yang paling baik amalnya. Jadi dunia ini bukan baku lebih banyak amal, bukan baku perbanyak amal, tapi perbaiki amal kita. Itu. Kalau mau banyak amal, kita mau beramal terus, tetapi tidak ada kualitasnya. Maka disebut kuantitas, kualitas. Jadikanlah ibadah kita ini walaupun cuma sedikit, tetapi ibadah yang berkualitas. Khairul a'mali ma qalla wa in madalla wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang sedikit tapi senantiasa dibuat. Kalau dia kira Al-Quran, satu hari satu makra misalnya. Satu hari 5 makra, satu hari 1 juz, tetapi istimrar, senantiasa, tidak putus-putus, itu yang top. Ini baca Quran, kalau bulan puasa, lama 1 juz 1 malam. Ada dia pagi, maghrib, habis tarawih 1 juz, besok pagi lagi 1 juz, berarti 1 hari 2 juz. Habis puasa Ramadan 2 kali juz, 2 kali hatam. Tetapi cuma puasa. Begitu habis puasa dia simpan dia punya Quran. Kalau dia bilang goodbye, kita ketemu lagi bulan puasa akan datang. Dia sangka barangkali baca Quran ini cuma bulan puasa toh. Tidak Pak. Maka di sini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang paling bagus amal. Baik. Contohnya salat. Allah minta 5 waktu sehari semalam 17 rakaat. Kalau yang wajib, kalau mau tambah yang sunnah silakan. Tetapi yang Allah minta di 17 rakaat ini, perbaiki kualitasnya, isinya, kasih bagus. Bukan cuma mengejar rakaatnya, tetapi isi daripada sholat itu. Apa itu sholat? Sholat itu ada al-hudu wal khusyuk. Menghadirkan hati, menghadirkan takut sama Allah, kemudian menghadirkan Allah. Itulah inti daripada sholat. Karena sholat itu, kalau cara syariat, as-sholatu hiya, sholat itu ialah aqwalun, ada ucapannya, wa af'alun, ada perbuatannya, mufattatahatun bit takbir, yang diawali dengan takbir, wa muhtatamatun bit taslim, diakhiri dengan salam. Kemudian secara syar'i sholat itu lughatan wa syar'an, sholat itu doa. Tidak ada sesuatu yang melebihi doa. Maka inti dari sholat itu adalah permohonan kita. Posisi berdiri, posisi ruku, posisi sujud, itu semua melambangkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kita mau tidak minta sama Allah, semua kita minta. Ya. Semua kita minta.
Karena Allah marah kalau kita meminta kepada selain Allah. Nabi Musa pernah ditegur. Ya, ketika mengharapkan sesuatu kepada manusia, inilah sholat, dia doa, permohonan. Maka mari kita isi, Allah minta itu. Kalau mau tambah-tambah lagi silakan. Mau sholat duha, qabliyah, ba'diyah, tetapi kita perbagus. Kita kasih berkualitas. Contoh, sholat Jumat. Sholat Jumat itu Idul Masakin, Idul Fuqara wal Masakin. Hari Jumat itu adalah hari raya hajinya orang miskin, hajinya orang miskin, orang fakir. Maka setiap hari Jumat kita umat Islam ini disuruh sholat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Fas'au, bersegera kamu ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Wadarul baik, tinggalkanlah jual beli. Kenapa tinggalkan jual beli? Kenapa bukan di situ tinggalkan pertanian, tinggalkan laut, tinggalkan kantor, tapi disebut fas'au ila dzikrillah wadarul baik, tinggalkan jual beli. Karena jual beli ini adalah pekerjaan yang paling mengasyikkan. Pekerjaan yang bikin lalai banyak ini orang di pasar. Ini sudah azan tapi ini hama doi masuk kemari. Orang-orang bilang, berapa ini harganya, saya mau beli. Ini sudah azan. Sedangkan jual beli disuruh tinggalkan. Bagaimana sawah, bagaimana laut. Maka orang-orang tua dulu, Pak, betul luar biasa. Orang-orang tua kita dulu tidak banyak orang hafal dalil, tidak banyak hafal Quran, tidak banyak hadis. Tapi orang punya praktek kehidupan mereka itu betul-betul luar biasa. Hari Jumat tidak mau pergi melaut. Hari Jumat ini mereka agungkan sekali. Hari Jumat, sebelum Jumat, nanti pulang Jumat orang pergi kebun. Bagaimana orang-orang dulu, Pak? Mereka padahal itu mereka punya ilmu syariat sedikit saja. Tapi istimrar, mereka betul-betul istiqamah itu. Tidak mau apa-apa hari Jumat. Kita tidak. Karena zaman semakin canggih. Hari Jumat itu sama dengan hari biasa saja kasihan. Padahal kata Nabi SAW, ini yang saya bilang kasih berkualitas. Kata Nabi, man taghassala yaumal jum'ati, barang siapa yang mandi hari Jumat. Jadi bukan cuma yang pergi baju Jumat, mandi. Sekarang orang pahami yang pergi baju Jumat saja. Atau dia bilang, oh kecuali kita tadi malam habis suami istri baru mandi. Biar tidak berhubungan tadi malam, biar perempuan, wanita haid semuanya harus mandi itu hari Jumat. Ibu-ibu cuma di rumah mandi hari Jumat. Karena itu sunnahnya, bukan cuma orang yang pergi sholat yang mandi. Semua anak-anak kumpul mandi ini hari Jumat. Kita dapat pahala mandi Jumat. Nawaitul ghusla sunnatal jum'ah. Kita niat mandi sunnah Jum'ah lillahi ta'ala. Walaupun tidak sholat. Man taghassala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi hari Jumat, kemudian dia datang di masjid fi shaffil awal, kloter pertama. Kalau ibadat haji, kloter pertama jam 10. Jam 10 dia sudah di masjid. Belum ada orang, dia sudah sapu-sapu situ. Maka orang itu kata Rasul, seolah-olah dia berkurban seekor unta. Tidak akan pernah kita bisa berkurban unta. Satu mahal, kedua tidak ada yang di Indonesia. Kalau berkurban unta hari Jumat jam 10 pagi. Kedua kata Nabi, dalam shift yang kedua. Shift kedua itu setengah 11 pergi Jumat, maka kata Nabi dia bagaikan menyembeli al-baqarah, seekor sapi. Sudah tak turun tadi unta, ini sudah tak turun jadi sapi. Yang ketiga jam 11. Nah ini rata-rata orang. Pakaan nama, maka dia seolah-olah berkorban seekor ganam, seekor kambing. Rata-rata kita ini hari Jumat dapat kambing semua. Jam 11 pagi. Ada juga yang datang Rabi'ah. Posisi keempat kata Rasul, dia seolah-olah berkorban dajajah. Ayam tinggal sekecil ini. Mulai dari unta, sapi, kambing, tinggal ayam. Setengah 12 baru pergi, baru ke masjid. Ada juga kata Nabi yang kelima. Yang kelima ini pas Allahu Akbar, Allahu Akbar.
baru masuk ke masjid. Padahal tadi dia itu ada di luar masjid, merokok, di luar di teras, kongkong. Kenapa dia dari tadi masuk? Kok dari tadi kan ada apa? Mungkin apa kambing, ya? Apa ayam ini tidak. Sudah bahasan orang, bukan bayda. Kata Rasulullah itu usfuri. Apa itu usfuri? Burung pipit. Maksud kurang dari ayam jadi pipit. Jam 12. Nah, ini tidak berkualitas. Paling parahnya lagi kata Rasulullah, orang sudah berkhutbah baru rajal masuk pelan-pelan. Kata Nabi bayda, telur. Bayda. Yang parahnya lagi kata Rasul, nanti bakamat Allah Akbar baru masuk telur busuk. Kalau ada orang nanti bakamat baru masuk masjid, bilang saja telur busuk. Saya heran juga, mudah-mudahan di malam puasa ini tidak. Di mana-mana ini sudah dari jam 10. Mai tuanya tahu dari jam 10 sampai pajang ke masjid. Tapi tidak masuk di masjid. Cuma di teras, kongko cari tapu orang. Fei orang Bali. Makanya itu Imam Sindur di Bali, Masjid Arab dulu. Kenal dia punya imam, Pak Ahmad Hairullah. Rambut putih, yang bawa sir biasa. Wah, dia sudah kasih tahu begini ini tidak ada dengar. Pas jam 12 Allah Akbar dia ambil selang, dia bagi itu teras. Basah, masuk semua. Kalau begitu saja, kalau ada imam berarti ada terasnya sih. Kalau ada orang berduduk di teras hari Jumat jam 12 kasih basah saja itu teras. Masuk semua ada orang itu. Orang mau dikasih pahala tidak mau. Dikasih pahala besar ini, ya. Kasih pahala besar. Bayangkan kapan seumur hidup kita mau menyembelih kambing? Jarang-jarang. Apalagi mau menyembelih unta, kapan? Illal hatib wal imam. Ada sambungannya. Kecuali hatib dengan imam. Jangan kasih sama. Kalau hatib dengan imam memang dorang di belakang. Kata Rasul, kenapa? Karena mereka mau mempersiapkan. Kalau Pak Imam mungkin masih minum air lemon, tidak ada suara. Ya, hatib masih baca hari dia punya khutbah. Wajar dorang, memang hadis mengatakan wajar dorang itu lambat. Kita tidak bawa khutbah, tidak bawa imam, tapi lambat ke masjid. Kalau hatib dengan imam walaupun orang jam 12 baru datang, tetap pahala unta dia. Pahala tetap unta. Kenapa? Karena dorang dihitung, itu kita tidak. Kalau belum ada Pak Imam, jangan dengan 12 tidak ada Pak Imam. Masuk saja dalam. Pak Imam pasti datang itu. Hati pasti datang karena dorang tahu DP kalau tidak bisa. Ini kita tidak. Ini bapak-bapak ini berkualitas. Kita punya andalan ini cuma sholat. Kita punya andalan cuma sholat, kasihan. Betul. Rata-rata kita ini, kecuali kita ini. Makanya dikatakan surga itu bertingkat-tingkat. Betul Pak ya? Surganya tingkat banyak tingkat. Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Darussalam, masing-masing tingkatan. Kita ini rata-rata ya masuk surga. Orang miskin itu kata Rasul masuk surga kalbarqil hati, bagaikan kilat menyambar sampai kita di surga. Orang bilang kenapa orang miskin tahu cepat masuk surga? Apakah yang mau ditanya sama Tuhan? Apa yang mau ditanya? Pasti ditanya oleh malaikat, sembahyang waktu ini sembahyang. Bertauhid, sudah masuk surga cepat. Tapi mohon maaf, ibarat BPJS kelas 3. Kelas 3 ya, atau kalau di rumah sakit itu disal-sal, tak campur banyak orang. Oh, wajib betul sih, campur. Jangan kita protes sekarang, kita memang cuma itu. Kita cuma sembahyang. Orang kaya beda. Orang kaya raya itu 5.000 tahun bedanya. Kita sudah 5.000 tahun di surga. Orang kaya masih diperiksa bapak ibu. Mau ditanya min aina tasabu wa bima anfaqahu, dari mana kau dapat itu harta, kemudian kau bawa ke mana itu harta. Mau ditanya satu persatu. Kau di dunia bangun rumah 7M, betul ya Allah. Baru DP paku dari mana? Saya beli. Uang dari mana? Mulai dari paku ditanya. Coba banyak itu rumah besar, dari mana semua itu? Memang lama itu Pak. Maka orang kaya Nabi Sulaiman, Nabi yang paling terakhir masuk surga. Nabi Sulaiman karena dia paling kaya, Nabi Sulaiman Nabi yang terakhir masuk surga. Nabi Sulaiman saking kayanya. Tapi mohon maaf, kalau mereka masuk surga orang kaya, VVIP, bukan lagi VIP lagi, VVIP, very-verynya sudah. Jangan kita protes. Kenapa orang kaya gak masuk surga? Orang zakat.
Kita kan cuma mengandalkan zakat fitrah. Dorang zakat harta, dorang wakaf, mereka punya sawah hektar-hektar baik pesantren untuk akhirat, pohon kelapanya ratusan ribu untuk akhirat. Baru kita mau protes, dorang punya surga lebih bagus. Ya, mereka bisa haji. Ada yang haji 2 tahun sekali, ada yang tiap tahun pergi haji, pergi umrah. Kita tidak pernah. Jadi karena kita ini cuma mengandalkan kita punya sholat, termasuk saya ini, mari bersama-sama kita berkualitas isi tadi seperti saya sampaikan tadi. Ada isinya, orang-orang tua kita paham semua. Mari bersolatlah, kata Nabi, solatlah kamu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana aku sholat. Mau ditanya satu dunia makhluk ini, seluruh manusia, adakah di antara kita di dunia ini yang pernah lihat Nabi sholat? Tidak ada, Pak. Lalu dari mana kita dapat ini barang? Kita dapat tentu dari ajaran ulama kita. Maka carilah namanya ilmu yang bersanad. Pelajari ilmu yang bersanad, belajar sama ilmu guru yang ada sanadnya. Mohon maaf, saya tidak mengajarkan yang lain. Kita di akhirat ini bersanad. Kita punya guru besar, Al-Alimul Allama Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Itu gurunya sampai kepada Nabi SAW. Dipertanggungjawabkan ini ilmu, dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, ustadz kita, itu sudah yang kita bikin. Karena bersanad, kita mau cari ilmu yang tidak tahu sanadnya dari mana. Jangan-jangan ujung-ujung dia punya guru itu Syiah, jangan-jangan ujung-ujung gurunya itu Khawarij yang tidak jelas dalam Islam. Maka marilah kita pelajari apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Bersanad, Pak, karena kita punya sholat ini itu. Maka kata, tidak cukup cuma Al-Quran. Sudah pernah saya jelaskan barangkali malah bosan. Tidak cukup cuma Al-Quran. Karena di Al-Quran kita disuruh wa yuqimunas shalah. Aqimus shalah. Sholat. Tapi sholat yang mana? Dijelaskan oleh hadis Nabi, sholat itu ada 5, maghrib, isya, subuh. Ya, di Al-Quran ada sholat itu sholat